Sekarang kita akan bicara tentang hipnosis dengan kaitannya dengan Islami. Pak Yan, Ya. ini kita pengen bicara nih Pak dengan masalah tentang hipnosis dengan ibadah. Apakah bisa juga Pak hipnosis ini misalkan ada anak yang tidak suka ngaji, misalkan susah, kalau apalagi kan suka dengan main gadget nih Pak, anak kecil kita nih Pak ya, anak-anak kita nih. Apakah bisa Pak memberikan pesan kepada anak-anak kita untuk ayo dong kalau disuruh sama orang tuanya langsung jalan gitu. Itu apakah ada trik-trik itu Pak? Ya. Jadi perlu dipahami dulu ya. Ya. Hipnosis ini bukan memprogram robot gitu, bukan. Oke. Manusia, anak kecil segala macam itu adalah manusia. Gitu. Ya artinya bukan langsung disulap jadi ABCD gitu ya. Kadang-kadang orang tua ini kan kalau anaknya nggak nurut itu nakal. Ya. Kalau nurut namanya pintar. Pintar. Dia nggak tahu nurut itu paket gitu loh. Begitu nurut ke orang tua, nurut ke siapa aja, bisa nurut teman-temannya narkoba gitu ya. Nah, itu perlu pahami gitu. Jadi nurut itu paket ya Pak ya? Paket. Nurut itu paket. Jadi bukan nggak bisa kalau dia parsial. nurut sama orang tua, dia juga nurut sama teman-temannya juga. Oke. Yang kedua, orang tua sebagai role model. Jadi justru hipnosis di keseharian itulah yang paling dahsyat gitu. Subhanallah. Hipnosis adalah tentang bagaimana seseorang anak memodel orang tuanya, mengamati orang tuanya, unconsciously dia melakukan proses modeling gitu ya. Jadi bukan sekedar sesi terapi 1-2 session. Tunggu Pak, nih, saya potong dulu ya. Menarik nih, sahabat Islami pasti akan pernah nyari role model nih apa nih Pak maksudnya nih? Tokoh panutan. Tokoh panutan, idolanya gitu. Idola. Ini orang tua kan salah bener kan idola dia. Dia nggak ngerti salah bener kan. Jadi yang paling penting adalah orang tuanya gitu ya. Orang tua memberikan contoh, memberikan modeling yang bagus ya. Bahwa nanti dalam proses formalnya nanti dibuat rileks, diberikan sebuah sugesti, itu soal yang lain ya. Artinya yang paling penting justru kita harus mengenali di keseharian itu sebuah hipnosis. Tuh, sahabat Islam ini keseharian. menarik sekali ya. Jadi pada saat kita pengen memiliki anak yang soleh, anak yang baik menurut agama kita di Islam, artinya orang tuanya juga menjadi sebuah tokoh teladan harusnya. Subhanallah, ini mirip banget seperti Karena kisahnya Nabi Ibrahim. penghipnotis yang paling hebat tuh orang tua sendiri gitu. Tuh, Iya. penghipnotis yang Walaupun nggak belajar. Iya. Contoh lah, kita punya seorang anak ya, kita nggak nakal lah. Kita terapi 2 jam. Kita cuma 2 jam. Paling seminggu 2 kali. Nah, Bapak ibunya, kamu nggak boleh gini, kamu harus gitu, nggak boleh gini. Itu lebih dahsyat hipnosisnya. wow. Ya. Jadi kayak kita berhati-hati juga, ini nampar nih kayaknya, nampar buat kita juga ya. Ternyata pendidikan yang paling utama anak itu dengan role modelnya adalah orang tua. Orang tua. Jadi Subhanallah. semua suasana, semua intonasi, semua yang dipandang oleh anak segala macam itulah hipnosis yang Betul. sebenarnya. Ya. Makanya mungkin kita nih, jadi saya nampar juga nih. Kadang-kadang diri saya juga gitu Pak. Jadi kadang-kadang saya nyuruh anak saya, ayo kamu sholat. Tapi bapaknya main BB, ya kan? Itu kadang-kadang lucu loh. Ini berarti ternyata sayanya yang salah. Ya, saya tunjuk tangan kalau hal ini. Nah Pak, sekarang saya tips-tipsnya nih Pak nih. Ya. Tadi kan kita di awal bicara tentang masalah kejahatan jalanan. Betul. Masalah hipnosis jalanan. Dendam, apalah segala macam. Iya. Ada nggak sih Pak tips-tipsnya dari Bapak sebagai orang yang telah berkecimpung lama dalam dunia hipnosis untuk pemirsa dan juga sahabat Islami di rumah menghindari kejahatan jalanan ini Pak? Oke. Mungkin dasarnya dulu ya. Dasar dulu. Orang bisa hipnotis, ada syaratnya nggak? Ada. Satu adalah yang bersangkutan mau atau minimal tidak menolak. Oke. Ya. Kalau sudah menolak nggak bisa. Ya. Yang kedua ngerti komunikasi. Ya. Oke. Yang ketiga punya kemampuan fokus. Ini kita terjemahkan sekarang ya. Artinya apa? Sebetulnya tidak ada orang di dunia ini bisa menghipnotis orang lain. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa menghipnotis orang lain. Yang ada orang menghipnotis dirinya sendiri gitu. Ya. Artinya apa? Kalau masih kok menolak saya hipnotis, bahkan mau tapi takut gitu, itu nggak bisa. Ya. Artinya apa? Di jalanan kalau kita nggak mau, pasti nggak bisa. Pertanyaannya, orang jalanan kan nggak ngomong kan, mas mau saya hipnotis, nggak gitu dong ngomongnya dong. Betul. Tapi ngomong, mas Eko dari mana mas? Dari Jakarta. Oh sama kita mas ya. Oke, sekampung kita, misalkan kita lagi di Surabaya gitu ya, dengan empati, dengan apa dan sebagainya gitu ya. Faktor emosionalnya gitu ya, Pak. Saya kebetulan punya jam mahal sekali nih. Kalau di pasar 20 juta, saya perlu uang, saya lepas dari Mas Eko. Kita kan sama-sama Muslim gitu ya. Mungkin 3 juta oke lah gitu ya. Nah, jadi mereka memanfaatkan greedy, sikap tamak manusia. Kita umumnya kan seneng kan kalau dapat duit gampang gitu ya. Memanfaatkan kenaifan ya. Artinya Jakarta nih kota yang rumit ya. Agak curiga dong kalau orang ada baik banget ya, bukan berarti kita berprasangka buruk ya, tapi harus hati-hati. Ketika alarm-alarm itu sudah mulai kita aktifkan, itu sudah mendekati selamat gitu. Yang ketiga juga
dalam hipnosis ada tadi confusing lah, dibingungkan gitu lah. Dibingungkan. Nah ini menarik nih Pak. Dibingungkan seperti apa nih Pak nih? Misalkan contoh ya, saya belanja sebuah barang gitu di sebuah toko kecil gitu ya. Mas Eko kembalikan ke saya uang kembali ya. Sorry Mas, saya nggak mau yang serinya H, saya pengen serinya Z. Anda bingung loh. Karena pertanyaan itu nggak pernah ada sepanjang hidup Anda. Begitu diam, langsung saya bisa melakukan proses pengambil alihan. Atau misalkan begini, Mas Eko naik mobil, berhenti, kamu tadi nabrak ya di belakang ya. Itu biasanya kemarin banyak seperti itu ya. Main lari aja, main apa. Kita akan keluar mobil, kita bingung, chaos dan sebagainya, hipnosis masuk. Ya, jadi kira-kira itulah asal muasalnya dulu ya. Oke. Nah sekarang kalau itu terjadi gimana? Ya, kalau manusia itu melakukan sendiri self hypnosis namanya, maka dia bisa melakukan self termination dong. Ya, harusnya. Jadi mungkin suatu saat kita mengalami kondisi hipnosis itu bukan nggak sadar loh ya, tapi kok merasa melakukan sesuatu yang aneh gitu ya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kok harus ke ATM, harus ngapain? Harus transfer, harus apa? Aneh ini kira-kira ya. Oke, begitu Anda merasa aneh, langsung Anda lakukan sesuatu yang kira-kira begini polanya ya. Oke, dalam 3 hitungan saya akan tepuk tubuh saya dan saya akan kembali normal senormal-normalnya. Kita akan masuk pada kesadaran kita kembali. Kira-kira seperti itu. Nah, tips untuk supaya jangan terjadi ya yang tadi ya. Jangan pernah berada di sebuah tempat yang sunyi, dikerumuni orang banyak gitu. Lari ke tempat yang lebih banyak kerumunannya kayak gitu ya. Kira-kira itu. Oke, luar biasa nih tips yang ini banget nih. Pak, sekarang kita balik ke arah kesimpulan tentang hipnosis khusus di Indonesia. Pak Yan sendiri dengan sebagai tokoh penyebar hipnosis di Indonesia, sebenarnya apa sih yang ingin Bapak capai dengan hipnosis sendiri, dan juga mungkin sahabat Islami juga pengen tahu kesimpulan dari hipnosis sendiri ini apa sih Pak? Ya, yang pertama begini ya. Jadi saya percaya bahwa kita diberikan oleh Sang Pemberi Hidup itu sebuah instrumen-instrumen kesadaran yang lengkap sekali ya. Indonesia pernah jadi negara luar biasa tahun 60-an ya. Sekarang jadi negara yang saya nggak tahu di ASEAN ini sendiri sangat terpuruk ya. Apa yang bedakan sih? Pinter, banyak yang pinter loh. Karena di Jepang ya, di Jerman, di Swedia itu para penemu-penemu paten itu banyak dari Indonesia. Berarti apa konsepnya? Yang salah mungkin mindset ya. Kemudian artinya sesuatu yang bukan teknikal gitu ya. Nah di sini kita ingin mencoba walaupun dengan kontribusi kecil lah ya, untuk mencoba memberikan sebuah sosialisasi pemahaman ya, bahwa yuk kita coba untuk merestruktur ulang kembali gitu kesadaran kita gitu ya. Karena ketika kita sudah memahami itu, kita bisa melakukan banyak hal ya. Karena kalau ngomong pinter, ngomong terampil itu negara kita pusatnya ya. Bikin software nggak bisa, bikin virus pinter. Bikin komputer nggak bisa, bikin jago hacker bisa. Itu cerdas namanya. Artinya ketika ada sebuah pemahaman light soft skill gitu ya, macam-macam ya, yang bisa untuk merubah kekuatan besar tadi itu, ya mudah-mudahan kita semua minimal dari diri kita sendiri ya, kita bisa membangun kembali bangsa ini menjadi lebih baik. Subhanallah. Pemirsa, sebuah pembelajaran dari seorang tokoh hipnosis Indonesia, Pak Yan Gunindra tadi menyebutkan bahwasannya apapun yang ada di kita semua ini, khususnya di manusia, ternyata pola pikir kita yang membuat kita ada di bawah atau di atas. Buat sahabat-sahabat Islami yang sedang galau, sedang putus asa, ayo bangun, segera berubah mindset Anda. Dan kita akan ketemu lagi di acara Mozaik Islam bersama tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.